Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan memasuki bab baru setelah kemarin kita sudah melaksanakan UTS. Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas mengenai materi baru yaitu interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, dan terakhir menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Kita langsung saja pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian interaksi sosial. Nah, di sini ada gambar murid sedang salaman dengan gurunya sebelum memasuki sekolah. Nah, ini merupakan salah satu bentuk interaksi sosial ya. Adapun definisi interaksi sosial sendiri adalah hubungan-hubungan antara orang per orang, antara kelompok manusia, maupun antara orang per orang dan kelompok manusia. Jadi, bisa individu ke individu maupun individu ke kelompok, ataupun kelompok dan kelompok. Nah, interaksi sosial di sini tentunya tidak dapat langsung terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang menimbulkan interaksi sosial tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya ada 4. Yang pertama, faktor imitasi, di mana faktor imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Terlihat di gambar bahwa ada anak yang sedang mencontoh ayahnya, sehingga timbul adanya interaksi sosial. Yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya ada seorang dokter yang sedang memberikan sugesti kepada pasiennya agar tetap senantiasa sehat. Yang ketiga ada faktor identifikasi, merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, contoh di gambar adalah di sebelah kiri itu adalah di sebelah kanan adalah Justin Bieber dan di sebelah kiri itu ada orang yang mirip gitu, yang berpenampilan mirip dengan Justin Bieber gitu. Yang keempat ada faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Nah, jadi ada simpati dalam diri gitu. Jadi ikut merasakan apa yang dia rasakan. Seperti di gambar ada anak yang sedang menangis, temannya berusaha menenangkan dan ikut merasakan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu tentunya ada syarat-syarat khususnya. Kalau misalnya syarat itu tidak terpenuhi, tidak dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial, merupakan hubungan masing-masing pihak bersentuhan secara fisik maupun tanpa hubungan secara fisik. Maksudnya di sini, kontak sosial itu bisa kontak secara fisik, contohnya salaman, dan lain-lain, maupun hubungan tanpa kontak fisik, contohnya bertelepon, mengirim SMS, WhatsApp, dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, syarat terjadinya interaksi sosial adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Nah, komunikasi di sini lebih kepada ada yang disampaikan satu sama lain gitu. Selain adanya kontak fisik maupun fisik, namun ada pesan yang disampaikan seperti itu. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial, ada 4. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Nah, kalau misalnya hanya 1 orang, itu tidak dapat dikatakan interaksi sosial ya, seperti 1 orang itu berbicara dengan tembok, seperti itu. Itu tidak dapat dikatakan interaksi sosial. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku menggunakan simbol-simbol. Dalam artian tuh, komunikasi menggunakan simbol tuh misalnya SMS menggunakan kata-kata. Nah, itu kan kata-kata itu tuh bisa dibilang simbol, namun simbol itu sudah disepakati semua orang gitu.
Yang ketiga, berlangsung secara timbal balik. Jadi, adanya aksi reaksi satu sama lain. Tidak hanya satu pihak saja gitu kan. Dan yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, pasti kita berinteraksi dengan orang itu pasti ada tujuan. Apakah ingin menyapa atau menyampaikan informasi dan sebagainya. Nah, adapun bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi dua. Ada yang asosiatif dan ada yang disosiatif. Yang pertama, asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Nah, sudah jelas ya dari definisinya bahwa asosiatif dan disosiatif itu bertolak belakang. Kalau asosiatif mengarah pada kesatuan, pandangan, pendapat. Kalau disosiatif mengarahnya pada pertentangan atau perenggangan solidaritas kelompok. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, proses asosiatif. Terdiri dari 3. Yang pertama, kerjasama. Merupakan suatu usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Contohnya adalah kerjasama antar tim di perusahaan. Kalau di kelas ada kerjasama kelompok untuk menyelesaikan tugas. Kalau di masyarakat ada kerja bakti, dan sebagainya. Yang kedua ada akomodasi. Menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Nah, akomodasi ini adalah menampung atau menghimpun pendapat-pendapat dari satu sama lain sehingga jika terjadi clash atau pertentangan dapat diredam seperti itu. Yang terakhir ada asimilasi. Merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Nah, di sini dapat dilihat contoh adanya keanekaragaman kebudayaan di Indonesia. Nah, misal nih, kalau di dalam negeri itu ada orang Jawa yang tinggal di Kalimantan. Nah, itu adanya asimilasi atau perpindahan kebudayaan atau perubahan kebudayaan. Orang Jawa yang tinggal di Kalimantan pasti harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ditinggalinya. Cara-cara bertingkah lakunya merupakan yang disebut dengan asimilasi. Nah, yang selanjutnya ada proses disosiatif. Terdiri dari 3 juga. Yang pertama ada kompetisi. Merupakan suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya digambar adalah pebulu tangkis Indonesia, 2 minion ya, Kevin dan Marcus, melawan Malaysia kemarin itu merupakan suatu kompetisi yang dilakukan. Namun di sini kompetisi di sini maksudnya adalah persaingan satu sama lain untuk mencari keuntungan tertentu. Yang selanjutnya ada kontravensi. Merupakan sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ambil contoh seperti gambar di perusahaan. Di perusahaan itu ada suatu kebijakan yang diambil oleh perempuan yang memakai baju putih untuk seluruh staf perusahaan, atau anggap saja yang baju putih itu seorang manajer. Nah, namun staf perusahaan itu tidak merasa setuju dengan kebijakan yang diambil oleh manajernya, sehingga mereka berbicara di belakang gitu atas setujuannya, namun mereka tidak menyampaikannya secara langsung, masih tersembunyi seperti itu. Yang terakhir adalah konflik. Merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya
dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, kalau kontravensi itu penentangan tapi masih tersembunyi. Kalau konflik itu sudah menentang, sudah ada perlawanan, bahkan sampai adanya ancaman dan kekerasan. Nah, di sini merupakan proses yang sangat paling tidak baik gitu ya dari proses disosiatif ini. Sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, untuk materi interaksi sosial, karena kita sering sekali berinteraksi di lingkungan sekitar kita, contohnya di lingkungan kelas, di lingkungan masyarakat, bahkan mungkin di lingkungan keluarga, kita sering melaksanakan interaksi sosial. Nah, sebab itu, sekarang silahkan buka buku paket IPS, kemudian kerjakan aktivitas individu halaman 93. Nah, aktivitas individu tersebut berisi mengenai proses asosiatif dan disosiatif yang terjadi di lingkungan sekitar. Coba tuliskan contohnya seperti apa saja yang kalian temukan. Nah, kemudian tugasnya dikumpulkan melalui Google Classroom, kelas masing-masing. Baiklah, sekian untuk pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari lagi lebih mendalam, dapat melihat referensi-referensi di internet, maupun mencari video-video pembelajaran di YouTube, dan lain-lain. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.